Ini babnya bab tentang melangkahi leher atau pundak orang. Kalau orang udah berbaris, sudah datang, dia datang belakangan, tapi pengen cari abdolnya, dia langkah-langkahin tuh leher orang, ya, atau pundak orang. Itu boleh apa kagak di dalam masjid? Apalagi imamnya sudah datang, khotibnya sudah datang, pengen dapat keutamaan ngelangkahin leher orang atau pundak orang. Nah, itu boleh apa kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yatakhatta riqaban nasi yaumal jumu'ati wa yufarriqu bainal itsnaini ba'da khurujil imami kajari kusbihi finnar. Ini kalau dalam buku ini begitu. Kajari kusbihi finnar. Tapi dalam hadis yang lain kal jari kusbahu finnar. Dua-duanya boleh. Yang satu pakai mudhof ilaih, yang satu pakai fa'il, tapi amalhu ka amalil fi'il. Saya enggak bahas ini karena ini bab nahwu ya. Mestinya boleh juga nih di masjid ini manggil kiai yang ahli alfiyah gitu. Jadi paling enggak buat kita nanti kalau ngaji itu diterangin sama beliau tuh kenapa menjadi. Kalau saya enggak mau menerangkan itu karena saya baca kitabnya. Kalau yang khusus nahwunya ya sama kiai nahwunya nanti ya. Jadi seperti itu. Datangkan di sini sebulan sekali guru yang ngajar alfiyah ya. Jadi lebih mantep. Jangan takut jamaahnya kagak ada. Memang biasanya kalau guru alfiyah itu muridnya kagak ada biasanya ya. Karena memang susah, Pak. Saya dulu pernah ngajar sorof. Baru pertamanya mereka datang banyak 20 orang gitu saya itu. Lama-lama tinggal seorang. Lama-lama yang seorangnya itu dia enggak hafal, saya diriin, kagak datang lagi itu. Ya berhenti sudah. Nah, itu pengalaman saya ngajar ya. Yang berapa la yufa'ilu fa'lalatan wa fi'lalan wa fa'lan fa huwa mufa'ilun azaka fa'lilatu fa'lalun. Terus dikasih itu wazannya, mauzunnya gini. Udah ribet, enggak bisa saya diriin. Kalau nahwu sorof itu kalau enggak dihafalin susah, enggak harus hafal. Jadi susah kalau enggak hafal itu. Saya lihat sih di sini yang belum ada tuh guru yang ngajar alfiyah, datengin aja di sini yang bisa mengajarkan alfiyah di sini biar nanti kita tahu kenapa dibaca fathah, kenapa dibaca kasroh, dhamma, itu penting. Saya rasa masih bisa diselipin tuh ya. Apa Jumat pagi umpamanya. Itu kan Jumat pagi ada yang dua-dua gitu, selipin aja satu. Ya, alfiyah ini usul doang. Saya rasa penting gitu. Tiap hari kita di sini dikaji, Sabtu pagi ini malam kajian banyaklah. Tapi atuh nggak disisipin kajian ausorofnya atau alfiyahnya. Mestinya ditimpalin supaya nanti yang ngaji rajin ini juga ada wawasannya. Ya. Jadi itu boleh dibaca kajari kusbihi finnar. Ya. Jadi jaru kusbihi itu jadi mudhof ilaih. Tapi kalau kal jari, kusbahu. Kenapa kusbahu? Karena al fa'il ya'mal ka'amalil fi'il. Nah, itu dia. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang ya yang melangkahi leher atau pundak nih, leher atau pundak orang-orang ya yaumal jumu'ati, itu kalau kita kan bilang Jumat gitu ya, sebenarnya mah Jumu'ah ya, yaumal jumu'ati, di hari Jumat, wa yufarriqu bainal isnain, dan menyela antara dua orang ya. Setelah dia lewat melangkah-melangkahin, dia sela-sela antara dua orang, duduk minta tempat padahal udah sempit karena mencari abdolnya depan
Udah gitu milih yang sebelah kanan. Imam tahu dia, tahu, cuman salah datangnya ke belakangan. Di dalam masjid itu kan sebenarnya ini pendidikan demokrasi yang paling demokratis di masjid. Siapapun orang yang datang duluan, mau tukang beca, kayak mau tukang cendol, kiai datang belakangan, kiai kagak boleh nyela-nyela. Ya, apalagi mandang tukang cendol lagi di depan, tukang beca lagi di depan. Dia itu haknya dia. Siapa yang duluan datang, dia yang di depan. Kalau ada barisan, maaf ya. Ini kan biasanya ada barisan nih. Di sini 01. Di situ ada ustadz. Di sini ada orang biasa. Orang biasa tahu, langsung maju. Jangan bilang, tafadhol ya ustadz. Kagak boleh. Al-itsar fil ibadah mamnu'. Mengutamakan orang lain dalam ibadah itu mamnu', terlarang. Ya kita duluan maju, udah. Enggak usah nyuruh-nyuruh. Ada ustadz makmum di sampingnya, enggak enak ustadz. Tafadhol ustadz, kagak bisa begitu. Maju aja. Kalau dia bilang kagak adab nih, ada ustadz makmum dia masuk aja. Yang ngomong kagak adab itu kagak ada ilmunya. Terang-terangan. Woi. Kelihatannya udah ngantuk aja lu. Ya. Ada orang meninggal. Dia punya anak baik, akhlaknya. Ya, sholatnya lumayan bagus. Ada kiai datang, ustadz makmum datang. Ustadz makmum disuruh imam. Ustadz makmum mau aja lagi blow on banget. Ya. Jangan, utamain anaknya. Kalau memang anaknya bisa, diperkirakan udah cukup bisa mimpin, anaknya lebih afdal. Walaupun di situ ada orang hebat yang katanya terhormat banget, jangan, anaknya tetap lebih utama. Ya, gitu. Jadi itu namanya adab. Apa? Adab. Al-adab muqaddamun minal ilmi. Adab itu lebih diutamakan daripada ilmu, Pak. Makanya Rasulullah bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah akhlaknya udah luar biasa, udah sempurna, masih saja ngomong, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan untuk menyempurnakan ilmu. Wa ya'ti ba'da dzalikal ilm. Innama bu'istu mu'alliman. Setelah akhlaknya bagus, baru jadi mu'alim, gitu. Bukan mu'alim dulu baru akhlaknya bagus, enggak. Karena Rasulullah memang sebelum jadi nabi udah dipersiapkan sama Allah, akhlaknya bagus duluan, baru nanti jadi anutan gitu. Mentang-mentang ya kayaknya nih sih bacaannya nih bagusan gua. Nah, kalau udah begitu kan udah susah, ya. Jadi tetap kita mengutamakan. Di sini ada imamnya. Terus kemudian di sini ada hafidz Quran datang dari mana-mana. Di sini udah biasa ada imam, imamnya juga bagus. Ya imam sini yang lebih utama. Jangan hafidz Quran itu, kecuali memang kita minta dan dia bersedia. Tapi kalau memang dia ahli fikih, enggak, udah biasa aja yang itu aja yang udah biasa di sini gitu. Tapi ingat yang bacaannya juga pas dan benar. Udah gitu saja, enggak jadi masalah. Makanya al-itsar fil ibadah mamnu'. Kalau ada barisan-barisan kosong langsung isi aja, Pak. Walaupun di samping Bapak itu udah kayak gede, masuk aja udah, nggak usah pakai ustadz tafadhol, nggak boleh begitu. Ya. Al-itsar fil ibadah mamnu'. Nah, mengutamakan orang lain dalam beribadah itu mamnu', nggak boleh. Nah, makanya karena pengen nyari afdolnya, langkah-langkah terus langkah terus, pundak-pundak orang jalan kain, leher-leher orang. Udah gitu aja sela-sela orang di depan minta sela. Sana dikit dong bagi gua. Itu depan ngambilnya paling kanan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Jilani. Tapi kalau ada orang bilang Al-Jailani jangan disalahin. Ya. Samai. Tapi emang asalnya si Jilan. Nah, Jilan ya Al-Jilani. Tapi kalau ada yang ngomong Al-Jailani jangan disalahin, Pak. Ya, seperti Murduyah. Syekh Murduyah. Kalau Malim Syafi'i Azami selalu nyebutnya Murduyah. Tapi kalau Quraish Shihab Marduwai. Enggak apa-apa, dua-duanya benar, jangan disalah-salahin, ya. Boleh. At-Tirmidzi
ada yang baca At-Turmuzi, jangan disalahin, biarin aja. Karena At-Turmuzi asal turmus menjadi At-Turmuzi, tapi masyhurnya dibaca At-Tirmizi, ya. Jadi boleh. Orang banyak nyalain orang itu ilmunya dikit, ya. Ilmunya dikit, orang salah, wawasannya cetek. Nah, tapi kalau wawasannya luas, oh ya biarin aja, ada gitu. Saya ditanya kemarin ada jamaah, kadang-kadang dia jamaah di sini, kadang-kadang di Masjid An-Najah. Kan biasa kita astagfirullahaladzim, ya. Tapi dia mah astagfirullah, nah, astagfirullah ghafurur rahim gitu. Dia datang, itu boleh apa kagak Ustaz? Boleh. Astagfirullah juga boleh, astagfirullah doang. Mau ditambahin al-azim silakan, atau astagfirullah ghafurur rahim juga boleh. Ya. Juga boleh, silakan aja, ya. Jadi kayak begitu. Makanya kita itu seperti ini lagi ramai di YouTube itu seorang terkemuka dari Yaman, ya, saya nggak sebutin namanya. Baca Fatihahnya itu Maliki Yaumiddin. Tapi baca Maliki Yaumiddin. Itu ada protes-protes. Ya karena ilmunya nggak ada. Biarin aja. Boleh. Malik itu dibaca Malik juga boleh. Untuk Maliki Yaumiddin dibaca Maliki Yaumiddin. Boleh dua-duanya. Tapi kalau Malikin Nas itu nggak boleh. Malikin Nas nggak boleh. Tapi harus Malikin Nas gitu. Ya, Malikin Nas. Jadi nggak boleh Malikin Nas, nggak boleh kali itu. Emang kudu ngaji, emang kudu ngaji. Jelek-jelekin itu orang kiai besar kok bacaannya kayak begini, orang dia kagak tahu ilmunya gitu, nyengir doang. Makanya jangan nyalain mulu, ya. Makanya ngaji yang banyak guru, banyak wawasan, itu nggak pintar-pintar nyalain orang. Nah. Yang ngajinya milih-milih. Nih gue kalau sama dia gue ngaji, sama ini kagak ngaji, hati-hati tuh. Nanti masuk surganya dipilih-pilih deh. Oh ini orang suka milih-milih surganya yang sonoan dikit no. Ini yang kagak milih-milih bareng semuanya tuh orang-orang alim, orang-orang soleh. Yang milih-milih nanti masuk surganya juga dipilih dia. Ini orang nih suka ngeremehin orang nih. Ngajinya sama yang dia demen doang, yang kagak demen dia kagak ngaji. Brengsek orang kayak begitu. Salamin tuh. Nanti masuk surganya bakal dipilih orang kayak begitu. Kenapa? Karena dia udah punya dasar dulunya di dunianya milih-milih. Kecuali di sini mengajarin sesat. Nah, kita harus pilih guru yang sesat, jangan ngajar di sini. Selagi dia masih ngajar dan nggak sesat ngajarnya, nggak boleh kita bersikap seperti begitu. Saya sampai dapat selentingan masalahnya. Ya, kalau mau Ustadz ini ngaji, kalau mau Ustadz ono kagak ngaji, begitu loh ya. Apaan begitu? Kalau sama apa itu giliran ini pertandingan main itu Jakmania, datang, tapi giliran kagak ditonton gitu, kayak apa begitu kan sama juga itu akhlak tukang nonton main bola kalau gitu. Ya, ngaji saja sudah lillahi ta'ala, selagi gurunya benar dan udah dipilih di sini, ya ngaji saja, nggak usah dipilih-pilih, nggak usah pilih-pilih. Nah, makanya tuh katanya orang yang langkah-langkain pundak orang, langkah-langkain leher orang, menyelak kemudian di antara dua orang, pengen dapat tempat, ngambilnya kemudian tuh di paling kanan, kata Imam kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi rahmat itu turun. Itu dalam sebuah keterangan hadis juga ada. Rahmat itu turun. Itu kalau Bapak baca Tangki Qaulil Hasis, kalau udah sampai babnya itu sampai itu biasanya. Ya. Itu rahmat ketika kita lagi mau sholat, turunnya masa dulu sama imam. Imam rahmat itu turunnya. Baru dia ngalir ke barisan depan paling kanan dari belakang imam. Nah, baru lari ke kirinya imam. Baru lari ke merata barisan kedua, barisan ketiga, barisan keempat, dan seterusnya. Begitu rahmat itu turun. Dia tahu ilmunya, makanya ngelangkain orang dari kejauhan, ngambil sebelah belakang imam tapi yang bagian kanan. Cuman sayang, tujuannya baik, caranya salah. Ini masalahnya.
Tujuannya baik, tapi caranya salah. Jadi nggak baik hasilnya. Bahkan kata Rasulullah, apa katanya di sini sabdanya? Kajari kusbihi ya fidnar. Apa tuh katanya? Seperti orang yang menarik ususnya di naroka. Tuh dia lagi narik ususnya di naroka. Kayak gitu. Hati-hati. Pengen cari afdol, tapi percis kayak orang yang sedang menarik ususnya di dalam api naroka. Nauzubillah min dzalik. Coba nih. Kalau kagak ngaji nih pagi ini, nggak dengerin ini, yang sifatnya suka ngelanggang-langgain orang, terus yang ngelanggang-langgain orang. Karena apa? Ngajinya milik. Coba bayangin ini keterangan kayak gini ini. Kan bagus nih. Supaya kita tuh punya adab di masjid. Jangan ngelanggang-langgain pundak orang, leher orang dia kagak ngaji. Dia kagak tahu, terus-terusan dia berbuat seperti begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita teruskan di sini ada bab, ada hubungannya nih, ya. Jadi kan kalau tadi tuh katanya orang yang ngelangkain leher orang, pundak orang, ya, di hari Jumat biasa tuh kita lihat, ya. Kemudian menyela-nyela di antara kedua orang, ya, setelah datangnya imam dan khotib. Dia perbuat itu percis bagaikan orang yang menarik ususnya itu di dalam api naroka. Hati-hati. Kalau udah yang dulu istighfar banyak-banyak, sekarang mau dapatnya di belakang aja udah lebih utama. Kenapa? Emang datangnya belakangan daripada duluan percis kayak begitu, mendingan kita di belakangan aman sudah. Ya, kalau pengen duluan, ya mestinya datang ke masjidnya duluan. Gitu. Mau barisan di sini kek, di sono kek, nggak boleh dipindah-pindahin. Tapi biasain yang di belakang imam banget itu, usahain yang umpamanya kalau imamnya nanti batal, dia bisa gantiin, bacaannya juga bagus gitu. Jangan orang yang kagak punya bacaan bagus, kemudian imamnya batal, dia kagak tahu caranya. Yang tahu caranya ada di sono, masa dia lagi mau jalan nyela-nyela ini, kan ribet kalau begitu. Makanya tetap yang di belakang banget imam itu yang bisa menggantikan imam ketika dia batal, dan bacaannya juga bagus. Begitu caranya kita di dalam mengatur shaf di masjid. Nah, itu. Kemudian berikutnya at-targhibu fi guslil jumu'ati. Ini kalau tadi larangan ngelangkang-ngelangkain pundak orang, ngelangkang-ngelangkain leher orang. Nah, sekarang yang berikutnya at-targhibu fi guslil jumu'ati. Mana targhib? Yaitu anjuran di dalam mandi di hari Jumat. Anjuran, tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Bagusnya laksanain udah, jangan ditinggalin, ya. Tapi kalau nggak mandi, ya nggak apa-apa. Cuman ini sunnah muakkadah, kenapa harus ditinggalin? Kalau sunnah muakkadah itu ya harusnya dikerjain, ya. Makanya kalau orang-orang ahli tasawuf itu dia nggak mau membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Selagi dikerjain sama Rasul, dikerjain aja sama dia. Dia nggak memilah-milah mana yang wajib, mana yang sunnah. Berarti kalau yang sunnah kan dianaktirikan gitu. Enggak, kalau mereka itu biasanya apapun yang dilakukan Rasul dia laksanain. Walaupun mereka juga tahu hukumnya ini sunnah muakkadah, ya, dan ini wajib, tapi tetap dilakuin aja. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal ghusla yaumal jumu'ati la yasullul khotoya min usulis sya'ris tilalan. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani fil Kabir. Kalau yang tadi itu hadis yang tadi, yang atas tadi itu yang kita bahas itu diriwayatkan oleh Ahmad At-Tabrani fil Kabir. Kalau yang kedua ini hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani fil Kabir. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mandi di hari Jumat itu la yasullul khotoya. Ini la-nya di sini artinya untuk litaukid, menguatkan. Apa? Jadi mandi pada hari Jumat itu benar-benar. Tuh, itu namanya litaukid, ya.
benar-benar merontokkan dosa-dosa kecil. Ya. Benar-benar merontokkan dosa-dosa kecil. Dari pori-pori kulit rambut. Jadi itu, Pak, kita kan kalau sholat itu ya Pak, kita tuh sholat disuruh orang-orang yang sholat. Kita kan ruku ya, ruku gitu. Nah, ini makanya ruku disuruh kenapa? Karena ini dia berguguran tuh dalam sholat, rontok tuh dosa-dosa di sini letaknya. Ketika ruku, sama ketika sujud, disitulah keluar dosa-dosa kita. Tapi kalau kita berwudu, dia berkeluar dari sini nih, ujung-ujung kuku kita itu. Keluar di situ dosa-dosa. Makanya katanya isbagul wudu, meratakan wudu. Yang benar wudu itu dengan niatnya rapi, syarat rukunnya tahu, harus rata, isbag namanya. Dan di situ nanti berguguran dosa-dosa kecil kita. Nah, maka katanya mandi ketika kita mau sholat Jumat, kita mandi dulu tuh. Ya, maka mandi itu di hari Jumat ya, itu merontokkan dosa-dosa kecil kita dari pori-pori kulit rambut kita. Masya Allah. Rontok semuanya Pak, yang kecil-kecil. Dosa-dosa kecil itu. Makanya orang-orang dulu tuh kalau pergi ke masjid, dia menggunakan, dia tahu ini bagian daripada yaitu keutamaan apa yang kita lakukan di hari Jumat nih. Di antaranya mandi. Nah, ini bagian yang dibiasakan di hari Jumat. Kebiasaan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi di antaranya. Terus apa lagi? Di hadis yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an ya'khudha min syaribihi wa azfarihi yaumal jumu'ati. Ini hadis sahih Rahul Bukhari, ya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an ya'khudha min syaribihi wa azfarihi yaumal jumu'ati. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mencukur kumisnya. Nah, kalau jenggot dirapiin, yang punya jenggot jangan buat jeleh orang. Jenggot sono kemari, makan sayur asam pada rontok sini nyangkut. Ya kan kita jadi jelek, malaikat juga gedeg lihat yang kayak begitu mah. Jenggot tuh dirawat. Ya jangan potong panjang, udah secekel aja Rasulullah, secekel gitu. Cek, gunting rapiin gitu. Secekel panjangnya. Jangan mana-mana gitu aura-auran. Apaan aja pada nempel di situ, kalau lagi makan nasi pada nyangkut. Ya kan jadi jorok gitu. Kita juga jadi timbulnya jember begitu, ya. Udah. Ya, dirawat. Jadi agak panjang dikit dirawat, cakepin gitu. Jangan orang jadi dosa gara-gara jenggot bapak. Jenggot yang 3 lembar, panjang banget lagi, ya. Mana-mana tuh jenggotnya kelihatannya jadi itu orang jenggotnya kayak apaan tahu dipiara lagi kan gitu ya. Padahal sunnah Rasul, miara jenggot sunnah Rasul, Pak. Jadi silakan miara jenggot. Tapi jangan nggak ngaji sama yang nggak miara jenggot. Kayak Syafi'i Azami nggak punya jenggot panjang, nggak punya dia. Ya, mau nggak mau ngaji gue sama guru yang kagak ada jenggotnya, gitu jangan. Ya, karena katanya itu orang kagak menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya kagak make sunnah Rasul. Saya nggak mau ngaji sama yang kayak begitulah, kesian banget jadinya. Ya, gara-gara jenggot kagak mau ngaji. Itu hati-hati. Yang pendapat-pendapat kayak begini yang kebuatan dosisnya kebanyakan kayak gitu tuh. Ustaz Mamun ngajarnya pikir di sini targib, tapi kagak miara jenggot, gua kagak mau ngaji. Nah ini dosisnya yang kayak gini nih keberatan ya, jangan begitu, nggak boleh. Nah, ngaji saja sudah. Nah maka dari itu ya, kemudian katanya biasa Rasulullah gunting tuh hari Jumat pagi biasanya ya, apanya? Kumisnya
Kemudian apa lagi? Kuku-kukunya. Kukunya digunting. Dalam keterangan lain lagi, macam-macam rambutnya. Artinya rambut bawah itu ya dibersihin. Biasanya itu ada yang dalam sebuah keterangan di waktu Kemis sore. Kalau kita baca kitab lain tuh diterangkan Kemis sore, dicukur tuh setiap Kemis sore. Itu sunnah Rasul, ya itu bulu bawah itu dicukur Kemis sore. Kenapa? Karena nanti malamnya mau dipakai, jadi nggak jember gitu loh maksudnya, ya itu dia. Ya emang ngomongnya nggak enak kalau buatan terang-terangan gitu ya. Terus bulu ketek, itu juga dicabut. Atau sekarang ada obatnya biasanya itu dikasih langsung diprek, pada rontok semuanya dia bersih itu. Itu sunnah. Kapan itu? Bisa Jumat pagi, bisa Kamis sore, ya itu. Setiap minggu begitu. Itu min sunnah Rasul. Kemudian ini gunting kuku. Kalau jenggot, yang punya jenggot dirapiin, ya tiap Jumat pagi dirapiin, mau pergi sholat Jumat dirapiin. Nah itu, ya. Jangan sembarangan tuh jenggot kemana-mana kelihatannya jadi kagah. Nah itulah kebiasaan Rasulullah mencukur ya kumisnya dan bulu-bulu yang lainnya dan kuku-kukunya itu di hari Jumat. Qala Imam An-Nawawi fil Majmu', berkatalah Imam Nawawi dalam kitab Majmu', wa qad nassa Syafi'i wal ashab rahimahumullah ala annahu yastahibbu taqlimal azfar wal akhdha min hadhihi syu'ur yaumal jumu'ati. Jadi berkata Imam Nawawi di dalam Majmu' wa qad nassa Syafi'i, dan sungguh telah menentukan atau menetapkan Imam Syafi'i dan para sahabatnya bahwa membiasakan ya. Jadi membiasakan, menganjurkan itu apa? Membiasakan atau menganjurkan motong kuku, nah itu, dan mencukur rambut-rambut tadi di hari Jumat. Tuh, menentukan. Jadi telah ditentukan oleh Imam Syafi'i, ditetapkan itu bagusnya di hari Jumat pagi. Tapi ada terangan lain lagi juga di hari Kamis sore itu dibiasakan ya. Makanya kita di hari Jumat itu hari yang luar biasa, Sayyidul Ayyam. Maka diterangkan dalam hadis Ibnu Majah itu, inna hadza, sesungguhnya ini hari Jumat maksudnya, yaumu'idin, yaitu hari raya. Ja'alahullahu, Allah jadikan ya lil muslimin, buat orang-orang muslim. Jadi hari Jumat itu dijadikan hari raya buat orang-orang muslim. Faman jaa ilal jumu'ati falyaghtasil, tuh barang siapa yang datang menunaikan salat Jumat hendaklah mandi dulu. Sunnah muakkadahnya begitu. Pakai pakaian wangian kalau punya itu. Kalau nggak punya minta boleh asal dibagi, gitu aja ya. Tapi jangan maksa. Terkadang juga kalau punya. Nah, ya, kalau punya. Dan apa katanya berikutnya? Wa alaihim bisiwak. Nah, dan gunakanlah atasmu, lazimkanlah olehmu membiasakan siwak. Jadi ketika Jumat ke siwak, serak sunnah Rasul. Mau sholat ke siwak sunnah Rasul. Ustaz, saya mah nggak pakai siwak, sekarang zaman udah modern, sikat gigi. Beda. Kalau siwak itu sunnah Rasul. Kalau sikat gigi itu kebiasaan, tradisi orang modern. Dua-duanya bagus. Cuman yang termasuk sunnah Rasul itu adalah siwak. Walaupun kita udah gosok gigi, tetap aja kita kantongin siwak, kita pakai siwak gitu. Nggak bisa digantiin oleh tradisi. Jadi kalau gosok gigi itu tradisi orang baik.
Emang ada kita lagi bawa-bawa sikat gigi ketika lagi mau sholat, kosrok, mereknya siwak. Pantes juga kagak, orang pada ogah di situ. Jigongnya bau, ya. Nah, jadi tetap sikat gigi sama sikat gigi pagi sore. Tapi kalau mau sholat, hari Jumat terutama, bawa siwak. Gitu. Oh, kita dulu waktu belajar, kalau sama kiai salaf tuh, kalau siwaknya udah pendek, semuanya dibuang aja sama tuh kiainya. Direbut-rebut tuh. Ya. Direbut-rebut sama santrinya. Ah, bagi gua dong. Enggak, ini kalau dibagi nggak bisa. Udah lu cobain aja, dicobain. Gua lagi dong sini. Cobain. Ntar dimilikin sama dia tuh yang tadi ngambil. Begitu. Ngaji sama Habib Ali saya. Sengaja ditinggalin tuh segini nih minumannya. Anak minum. Ustaz Mamun bagi anak Ustaz Mamun gitu. Ambil barokah namanya. Ta'aduban, ya. Ambil barokah. Sekarang orangnya ada di sini loh. Dia lagi ngajar ini. Bukan sombong. Dan memang iya begitu, ya. Itu Habib Ali kalau ngajar tuh ada sengaja memang ditinggalin, ya. Tinggalin, kali-kali aja ada yang minum, siapa tahu yang minum dia berkah hidupnya. Kan begitu, cuma dia ngomong doang begitu. Walaupun dikit, orang seketes-ketes begitu, diminum aja. Kayak Safi Azami juga kadang-kadang kalau bekas-bekasnya banyak diminum tuh murid-muridnya. Tapi rata-rata pada jadi kiai, beneran. Dia ngajar-ngajar di sini kan banyak yang minum. Tanya sopan kalau orang percaya. Ustaz yang sahabat Al-Bantani itu, ya. Ayo itu, yang ngajar fikih di sini juga begitu, berebut aja mereka itu. Buktinya sekarang pada jadi guru di masjid ini. Nah, itu namanya ta'aduban. Itulah pentingnya kita adab sebelum ilmu, sebelum nanti ilmu kudu banyak adab. Diperbanyak adabnya, ya, itu. Nah, kemudian terakhir, kalau Jumat itu kenapa orang dulu pada pakai baju putih? Karena memang itu ada sunnahnya. Rawat Tirmizi dan Ibnu Majah tuh, ya. Ilbasul bayad. Pakailah pakaian putih. Fa innaha athhar wa atyab. Sesungguhnya pakaian putih itu lebih suci dan lebih bagus dilihatnya. Saya yang orangnya hitam pakai putih jadi lumayan cakepan dikit. Begitu terang dilihatnya. Ya, kagak nyelap. Udah hitam, pokoknya hitam nyelap orang lihat. Orang kagak bisa mantesin diri, hitam pakai hitam. Kalau hitam pakai putih, cakep. Paling enggak bajunya cakep gitu loh ya. Nah, itu terang gitu. Jadi wajahnya jadi terang. Nah, itu menjadi apa katanya? Athhar, lebih suci putih itu kesannya. Wa atyab, dan lebih bagus. Wa kafinu fiha mautakum. Tuh, kalau nanti ada orang-orang kalian meninggal nih, ya, maka kafanilah dengan kain putih. Walaupun ada coklat boleh, nggak apa-apa, tapi kain putih aja, ya. Karena nanti membawa kesan orang ini udah didoain, udah disolatin, bawa kesucian gitu. Orang kalau udah didoain orang banyak, disolatin, masuk kubur, doanya bagus-bagus. Uzkuru mahasina mautakum, sebut yang bagus-bagusnya aja, yang jelek-jelek udah tinggalin. Ya, itu hak Allah, nanti udah ampunin apa enggak itu hak Allah. Tapi kalau kita udah isyhadu ala annahu min ahlil khair 3 kali di sini, orang banyak banget, insyaallah min ahlil jannah. Tapi kalau orang kagak sholat, kagak ngapa, lu juga jangan ngeledek juga malaikat isyhadu ala annahu min ahlil khair, mentang-mentang adenya. Jangan. Ya sudah, diamin aja kalau yang begitu mah, artinya orang sholat juga kagak, puasa juga kagak, yang penting itu ada sholatin aja. Yang penting dia bukan orang kafir, udah begitu aja, serahin sama Allah. Ya, kalau isyhadu ala anna min ahlil khair, yang tukang ngaji kayak begini nih, mati kita saksiin gitu. Keluar kagak, ada di rumah mulu, sholat kagak, bergaul kagak, ngaji milih-milih, yang kayak gitu mah jangan isyhadu ala anna min ahlil khair. Ya, hati-hati lu, ya, hati-hati. Nah ini, kenapa? Ini juga adab. Nah, kita menuntut ilmu supaya ilmunya bermanfaat, itu adab dulu kita cari. Adab kagak punya, nggak bisa ilmunya bermanfaat. Hati-hati loh, ya, hati-hati. Bisa jadi dia orangnya alim, tapi nggak bermanfaat ilmunya. Apa kata Habib Ali? Namun ilmu bermanfaat ketika kamu ajarin mereka nerima. Nah itu ilmu bermanfaat sudah. Ya, udah itu patokannya ilmu bermanfaat, insya Allah.